Assalamualaikum, kembali lagi bersama Tarisa Family Channel. Sekarang hari kedua di Jogja. Nah, rencananya nih sekarang aku mau ke daerah Malioboro buat ke toko Hamzah Batik. Mau lihat-lihat dulu di situ. Tokonya ini berdiri tepat di depan Pasar Beringharjo. Dulu namanya Mirota Batik. Nah, sekarang berubah jadi Hamzah Batik. Di depannya ini ada Tupito Kopi, terus juga ada gamelan gitu. Seperti biasa ini patung Buraminten suka ada di mana-mana. Nah, toko ini tuh ada 3 lantai. Di lantai ini ada batik-batikan, semua perbatikan baik cap, tulis gitu. Harganya juga masih dari yang murah sampai yang jutaan juga ada. Enaknya toko Hamzah Batik ini lumayan lengkap ya untuk cari berbagai macam jenis barang batik gitu yang diinginkan. Kayak misalnya ini aku lagi nyari daster, terus nanti nyari table runner sama sarung-sarung bantal gitu. Dan yang kedua nggak usah ditawar karena harganya udah ada nih kayak batik-batik kayak gini. Baju dasar ini harganya sekitar 1 sampai 120 ribuan. Mahal atau enggak tergantung bahannya, tapi buat kamu tim yang nggak bisa nawar ini kayaknya udah mending di sini aja deh, udah ada harganya. Tapi so far bahannya ini bagus sih, dingin, jatuh dan nggak keluar-keluar gitu benangnya, kan suka ada tuh yang keluar-keluar. Aku juga nyari baju buat anak-anak remaja ABG gitu yang modelnya lucu gitu ya, buat yang berhijab, tapi pilihannya kurang banyak sih. Ada sih yang bagus yang lucu tapi harganya mahal banget. Nih kayak vest jaket gini tuh harganya 260 ribu. Mahal apa enggak ya? Tapi pilihannya nggak banyak gitu. Ada juga kaos-kaos kayak ala-ala dagadu gitu ya di sini. Nah, akhirnya aku menemukan daerah pertable runneran, taplak meja, sarung bantal, tempat cover galon dispenser gitu, cover kulkas di sini. Tapi masih nyari-nyari yang unik dan ini lumayan lucu ya. Harganya satunya itu sekitar 38 ribu satunya. Yo, ini murah apa mahal ini untuk satu buah sarung bantal? Kalau kayak gini udah sering ya. Ini juga ada spray batik dan ada juga tempat apa buat leher ya, bantal leher kalau di pesawat tuh yang ala-ala batik gitu. Nemu juga nih table runner, tapi aku nyari yang 230 cm buat meja makanku, tapi adanya yang maksimal 200 cm. Ada juga produk-produk lokal gitu, makanan ringan, terus jamu-jamu tradisional, oleh-oleh lah, semuanya ada di lantai 1 ya. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. Nah, sekarang kita udah di lantai 2. Di sini tuh ngejual produk-produk lokal, kerajinan-kerajinan tangan kayak silver tadi, terus ada kayu-kayuan, bambu, anyaman kayak gitu. Gantungan kunci, magnet, terus juga pajangan-pajangan dari silver atau perak kayak gini. Pokoknya buat cendera mata. Juga ada tas-tas batik kayak gini ya, terus tas-tas anyaman juga. Terus sempat lihat juga tas-tas yang mirip tas doa. Nggak tahu itu tas doa apa beneran tuh, yang dari rajut-rajut. Watchnya juga kita lihat harganya 66 ribu. Watch kayak gini bisa buat oleh-oleh juga. Wow, ini 1 juta nih pajangan kereta api kayak kayu ya, kayaknya kayu asli nggak sih? Kerajinan bambu rotan gini kan banyaknya di daerah Kasongan ya. Cuman kan kalau misalnya kamu waktunya terbatas gitu, tapi pengen beli ini beli itu, mendingan di sini aja. Kadang nggak cuman kain batik doang yang ditawarin gitu. Sampai ulekan, terus sendok-sendok kayu juga ada di sini. Coba kita lihat ya harga sendoknya, 10 ribu satunya. Ini murah apa mahal? Ini sih asal kita niat aja buat ngubuk-ngubuk setiap lantainya tuh pasti bakalan nemu barang-barang unik gitu di sini. Ini kayak coaster piring nih, estetik banget kan. Dan juga aku tuh kesini cuman sendiri, bawa bayi 1 digendong di depan pakai baby carrier gitu. Tempatnya lumayan nyaman, gak desek-desekan dan gak panas. Dan ini ada gelas lucu yang dilukis-lukis lagi pakai batik gitu. Gelas kayak gini tuh harganya 38 ribu satunya. Juga lucu banget, ala-ala muk gitu ya. Kita lihat sih harganya berapa ini ya. 71 ribu guys. Ada tempat kaleng-kaleng kerupuk kayak gini. Coba lihat harganya 111. Tuh lucu ya di cat-cat batik gitu. Nih tekonya gemes banget, 40 ribu segini. Nih mainan anak dari kayu juga ada yang ngelatih kecerdasan otak. Ini puzzle gitu kan ya, dari kayu. Oke, sekarang masuk ke lantai 3. Jadi lantai 3 ini itu ada tempat tuang buat sholat. Terus juga ada tempat baju-baju muslim, gamis batik gitu. Cuman gak ke video. Terus juga ada baju batik-batik anak dan juga ada mukena di sini. Cuman batik-batik anak ini rata-rata umurnya 2-6 tahunan lah ya, 5 tahunan. Untuk 1 tahun ke bawah yang masih bayi itu rada dikit ya pilihannya.
Nah ini bagian permukenaan, kita lihat kayak gimana mukenanya. Ini harganya beda-beda ya, ada 200, ada yang 180 ribu. Rencananya sih mau lihat juga di toko-toko lain yang di luar Malioboro, yang biasanya kalau kita naik beca tuh suka ditawarin gitu kan sama mamang becanya, mau mampir sini enggak gitu. Pengen bandingin juga sih harganya. Nah ini mukena yang harganya 250, 230-an. Nah aku ambil yang ini sih, dan pas dipakai juga memang enak, jatuh dingin gitu. Oke, setelah 2 jaman muter-muter 3 lantai di Batik Hamzah ini, akhirnya kita balik ke hotel. Nah ini sengaja pakai beca aja, pengen angin-anginan bareng anakku yang bayi dan bawa belanjaan juga. Kalau nge-grab nunggu lagi lama, biar cepat kita langsung aja naik beca depan toko. Nah, ini sekarang udah nyampe hotel, aku mau liatin belanjaan aku apa aja. Akhirnya jadi ngambil batik daster yang kayak gini. Ini nemu juga batik satu buat anakku yang masih 1 tahun, ini harganya 58.000 aja. Bahannya enak, dan ini juga nemu vest satu buat anak yang ABG nih ya. Ini harganya sekitar berapa ya ini? Udah 223, lumayan mahal ya kayaknya buat vest. Nah ini juga aku beli 2 mukena, yang warna hijau sama yang warna merah. Ini jujur anak mukenanya adem dingin gitu jatuh. Cuman pas besoknya kita ke toko batik yang di tempat yang lain yang ditawarin sama Bang Beca itu, kita nemu lagi mukena yang dengan bahan yang sama harganya lebih murah. Jadi gak nyesek gitu. Kalau yang hijau gini mukena anak ya, warnanya lucu Tosca gini. Terus aku juga nemu gelas, gak tau kenapa ambil harganya 44.000. Terus akhirnya ambil juga tabel runner, karena memang niat awalnya memang lagi butuh tabel runner yang panjang. Cuman emang gak nemu yang panjangnya 230 gitu. Jadi ngepas banget sama meja. Ini sama yang pertama, panjang cuman beda motif, harganya 123.000. Aku juga ambil yang pendeknya, harganya itu sekitar 90.000. Juga panjangnya sama, cuman beda motif aja. Jadi itulah belanjaan hari ini. Next, malamnya kita mau makan malam. Ini udah ditemenin sama Pak suami lagi. Kalau tadi siang dia lagi kerja. Kita mau ngafe-ngafe cantik, dan aku dapat referensi di sini namanya Cafe Brick. Ini jaraknya dari pusat kota sekitar 7 km. Cuman karena kita kesininya hari Jumat, which is orang-orang pada pulang kerja dan besoknya weekend, jadi lumayan macet untuk sini ya. Sekitar 30 menit, pulangnya lebih lama lagi sampai 45 menitan. Kalau dari berbagai sumber referensi sih katanya cafe ini tuh lagi viral banget, tapi pas kita kesini tuh sepi banget, bahkan gak ada orang sama sekali. Jadi ini cafe itu terdiri 2 lantai, yang konsepnya itu kayaknya vintage, berbau-bau Eropa klasik atau Inggris klasik lah. Kita lihat dari dinding-dindingnya aja tuh kayak brick gitu. Tapi tenang, makanannya itu ada yang western, tapi ada juga yang lokalnya ya. Tapi beneran sepi di lantai satunya, jadi bebas foto-foto. Mungkin best view-nya tuh pas sore ke senja gitu ya, biar bangunannya masih kelihatan gak terlalu gelap. Dan jujur makanannya itu enak banget, tapi harganya memang di atas rata-rata harga makanan di Jogja. Nah ini foto-foto kita di sini. Dan akhirnya setelah makan kita kembali ke hotel untuk istirahat. Dan sekian dulu juga videonya, sampai ketemu di video terakhir di Jogja. Assalamualaikum.